Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah AIK dengan dosen pengampu Dr. Masun Jayadi MAG dengan judul Kesetaraan Gender. Baiklah, untuk membicarakan tentang kesetaraan gender, otomatis kita harus tahu apa itu gender. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris gender, yang berarti jenis kelamin. Dalam Webster New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Di dalam Women Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang serupa, membuat perbedaan dalam hal peran perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Hilary M. Leeds, dalam bukunya yang terkenal Sex and Gender, an Introduction mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan atau culture expectation for women and men. Misalnya, sejalan dengan apa yang dikatakan Mansur Faqih bahwa perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Misalnya, ada laki-laki yang lemah lembut, banyak. Ada perempuan yang kuat, banyak juga. Rasional dan perkasa, itu banyak perempuan yang seperti itu. Perubahan ciri dan sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Demikian pula, Ahmad Baidawi mengutip pendapat Aan Ashley yang berpendapat bahwa gender adalah sifat dari laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural, sehingga tidak identik dengan seks. Pendapat ini sejalan dengan pendapat umumnya kaum feminis seperti Linda L. Lindsay yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk dalam bidang kajian gender. H.T. Wilson dalam Sex and Gender mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif, yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Ellen Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Ia menekankannya
menekankannya sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Sedangkan Nasruddin Umar dan kawan-kawan berpendapat gender diartikan semata-mata merujuk pada karakteristik sosial, seperti perbedaan dalam gaya rambut, pola pakaian, jenis pakaian, dan aktivitas lain yang secara kultural dipelajari. Meskipun kata gender belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tersebut sudah lazim digunakan khususnya di kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan gender pakai J, G-E-N-D-R, E-R. Gender diartikannya sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Gender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Artinya, semua yang berkaitan dengan non-biologis itu masuk dalam kategori gender. Selanjutnya, kita telah mengetahui tentang gender. Selanjutnya kita harus mengetahui perbedaan antara gender dengan seks. Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks dan konsep gender. Pemahaman dan perbedaan antara kedua konsep tersebut sangatlah diperlukan untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Dalam budaya patriarkal, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dipandang sebagai akibat dari perbedaan jenis kelamin. Tugas perempuan seperti memasak di dapur, berhias untuk suami, dan mengasuh anak, serta pekerjaan domestik lainnya merupakan konsekuensi dari jenis kelamin. Tugas domestik perempuan bersifat abadi sebagaimana keabadian identitas jenis kelamin yang melekat pada dirinya. Pemahaman ini berawal dari kerancuan paradigma tentang gender difference dan sex difference. Sesungguhnya gender dan seks itu berbeda. Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek sosial budaya. Sedangkan perbedaan seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan secara anatomis dan biologis. yakni seperti orang laki-laki mempunyai penis, orang perempuan mempunyai vagina, orang laki-laki mempunyai sperma, orang perempuan mempunyai ovum. Itu amat berbeda. Bertolak dari apa yang setelah saya sampaikan di atas barusan, Aan Osley, seorang ahli sosiologis Inggris, artinya dianya sosiolog, adalah orang pertama yang memberikan perbedaan istilah seks dan gender. Semua tokoh feminim sepakat
dalam memberikan definisi tentang seks, yakni perbedaan seks adalah perbedaan atas dasar ciri-ciri biologis dari laki-laki dan perempuan, terutama yang menyangkut prokreasi dan merupakan kodrat. Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pria dan wanita dari aspek sosial budaya. Sedangkan seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pria dan wanita dari segi anatomi biologis. Studi gender lebih menekankan pada perkembangan aspek maskulinitas dan feminis seseorang. Sedangkan seks lebih menekankan pada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki dan perempuan. Musdah dalam bukunya Muslimah Reformis mengatakan jenis kelamin laki-laki ditandai dengan adanya penis, testis, dan sperma, sedangkan perempuan mempunyai vagina, payudara, ovum, dan rahim. Perbedaan tersebut bersifat kodrati atau pemberian dari Tuhan. Karena sifatnya yang bukan kodrati dan dibentuk secara sosial, maka ia dapat berubah dari waktu ke waktu dan dapat berbeda bentuk pada tempat yang berbeda. Maskulinitas dan feminitas pun sesungguhnya bukan sesuatu yang kodrati, namun merupakan hasil konstruksi sosial. Buktinya, dalam realitas sosiologi di masyarakat ditemukan tidak sedikit laki-laki penakut. Banyak itu. Laki-laki yang penakut, emosional, pemalu, lemah, dan lembut. Seperti bencong dan lain sebagainya. Sebaliknya, cukup banyak perempuan yang kuat, berani, perkasa, penantang, perkasa dan lain sebagainya, rasional dan tegar. Itu banyak seperti R.A. Kartini, Cut Nyak Dien, Cut Mutia dan lain sebagainya. Pada masyarakat primitif, orang belum banyak tertarik untuk membedakan istilah gender dan seks. Karena persepsi yang berkembang saat itu menganggap bahwa perbedaan gender atau gender difference sebagai akibat adanya perbedaan jenis kelamin atau seks, sehingga perbedaan kerja atas dasar perbedaan jenis kelamin biologis dipandang sesuatu hal yang sudah wajar. Akan tetapi dewasa ini didasari bahwa tidak mesti perbedaan seks menyebabkan ketidakadilan gender. Dengan demikian, dalam proses pertumbuhan anak menjadi seorang laki-laki ataupun perempuan lebih dominan digunakan istilah gender daripada seks. Adapun istilah seks pada umumnya digunakan pada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual. Dalam buku Konsep dan Teknik Penelitian Gender, Trisakti Handayani dan Sugiyarti memperjelas perbedaan antara seks dan gender. Yakni yang pertama karakteristiknya sumber pembela seksnya itu adalah Tuhan. Gendernya adalah manusia. Artinya yang membedakan, kalau seks itu adalah memang kodrati dari Tuhan, yakni jenis kelamin. Baik itu untuk perempuan itu punya ovum, punya payudara, punya rahim, punya vagina. Laki-laki itu punya penis, sperma, mempunyai apa itu lagi itu. Itu adalah kodrati, yakni dari Tuhan. Sedangkan gender seperti rasa malu, rasa penakut, emosional itu terbentuk dari lingkungan dan budaya yang ada dan kultur budaya yang ada di masyarakat. Untuk visi dan misi itu seks
itu visi dan misinya adalah kesetaraan. Sedangkan gender visi dan misinya adalah kebiasaan. Artinya gender segala sesuatu seperti rasa malu dan lain sebagainya itu terbentuk oleh kebiasaan. Nah, kalau masalah alat kelamin dan lain sebagainya itu memang kesetaraan dari Tuhan. Kalau laki-laki ya mesti punya penis, punya sperma dan lain sebagainya. Unsur pembedanya, kalau seks itu adalah sifatnya adalah biologis, kalau gender adalah kebudayaan atau tingkah laku, aspek budaya yang diteliti. Untuk sifatnya, untuk seks itu adalah kodrat tertentu, tidak bisa dipertukarkan. Artinya kalau dianya punya penis, mesti dianya laki-laki. Kalau dianya punya vagina, maka dianya itu pasti perempuan. Untuk dampaknya, karakteristik dampak untuk seks terciptanya nilai-nilai kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian dan lain-lain sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Dengan adanya penis untuk laki-laki, dengan adanya vagina untuk perempuan, maka keduanya saling menguntungkan. Sedangkan untuk gender terciptanya norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan tentang pantas atau tidak pantas, sering merugikan salah satu pihak. Namanya norma-norma. Apabila kita yang merasa dirugikan tentang norma-norma tersebut, maka kita ada di pihak yang dirugikan. Atau kita merasa diuntungkan dengan norma-norma tersebut, maka kita ada di pihak yang diuntungkan. Karakteristik dari keberlakuannya untuk seks itu sepanjang masa, di mana saja tidak mengenal perbedaan kelas. Sedangkan gender dapat berubah dan berbeda antar kelas. Itu perbedaan seks dengan gender. Selanjutnya, kita mulai dari tadi sudah membicarakan antara seks dan gender. Kita fokus saja ke gender sekarang. Apa sih dampak yang akan ditimbulkan dari perbedaan gender tersebut? Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik itu kepada kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yakni yang pertama subordinasi, yaitu kondisi yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Contoh, seorang ibu yang tidak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan dan menyalurkan pendapat. Yang kedua, manifestasi dari gender, ketidakadilan gender, yakni stereotip gender, yaitu pemberian label atau cap yang dikenakan kepada seseorang sehingga menimbulkan anggapan yang salah. Contoh, pendapat bahwa perempuan sering berdandan untuk menarik perhatian dan lawan jenis. Itu kan pendapat yang salah. Sebenarnya perempuan itu berdandan itu bukan untuk menarik lawan jenisnya, akan tetapi untuk memperindah tubuh.
Karena secara kodratinya orang perempuan itu kan menyukai hal-hal yang indah. Namun realitasnya sekarang orang berdandan memang banyak yang niatannya itu untuk menarik lawan jenisnya. Selanjutnya marginalisasi. Apa maksudnya? Ketidakadilan gender. Selanjutnya yaitu marginalisasi. Apa sih marginalisasi? Marginalisasi yaitu peminggiran peran ekonomi perempuan dengan asumsi bahwa perempuan adalah pencari nafkah tambahan, serta peminggiran peran politik perempuan dengan asumsi bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin yang mengakibatkan proses pemiskinan terhadap peran kaum perempuan. Contoh, perempuan dianggap sebagai makhluk domestik. Artinya perempuan itu dianggap domestik dalam negeri. Maksudnya dalam negeri ya dapur, sumur, apa lagi? Dapur, sumur, kasur, dan lain sebagainya. Itu urusan-urusan itu yang akan diurus oleh orang-orang perempuan. Jadi itulah yang menyebabkan ketidakadilan gender. Selanjutnya yang ketidakadilan gender selanjutnya yaitu double burden. Yaitu masuknya perempuan di sektor publik tidak senantiasa diiringi dengan berkurangnya beban mereka di dalam rumah tangga. Double burden, beban ganda. Peran reproduktif perempuan dianggap hanya menjadi tanggung jawab perempuan, sehingga pada keluarga yang mengharuskan perempuan untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah tetap harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan di rumah tangganya. Artinya ngurus anak dan lain sebagainya masih tanggung jawab ibu. Kerjanya juga tanggung jawab ibu. Itu yang dimaksud dengan double burden. Selanjutnya ketidakadilan gender selanjutnya yaitu kekerasan. Anggapan perempuan itu feminim, lemah dan secara keliru telah diartikan sebagai alasan untuk memperlakukan secara semena-mena berupa tindakan kekerasan fisik maupun non fisik. Contoh, perempuan menjadi korban trafficking dan pelecehan sosial. Banyak. Kenapa? Yaitu karena perempuan dipandang lemah, mudah ditipu, mudah dipengaruhi. Jadi banyak yang menjadi korban dari trafficking, yaitu penjualan manusia, juga pelecehan sosial. Coba apa? Perempuan itu kenapa mudah dilecehkan? Perempuan tidak bisa dijanjikan yang manis-manis biasanya. Gampang terpengaruh biasanya. Nah, itu dampak dari gender, perbedaan gender. Lalu bagaimana tanggapan Islam di dalam menyikapi tentang gender tersebut? Pada dasarnya, semangat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil. Oleh karena itu, subordinasi terhadap kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat keadilan yang diajarkan oleh Islam. Konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran itu banyak. Di antaranya, yang pertama, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai hamba Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat 56
yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dalam kapasitasnya sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba ideal dalam Al-Quran bisa diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa, yaitu muttaqun. Konsep kesetaraan gender yang kedua, di dalam Al-Quran, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-An'am 165 yang berbunyi, "Huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim." Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketiga, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172, "Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Menjelang seseorang anak manusia dikeluarkan dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya. Bagaimana nasibnya dan lain sebagainya. Menurut Fakhrur Razi, tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan. Dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat, tidak ada seorang pun yang mengatakan tidak. Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Yang keempat, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa 124, sebagaimana firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira." Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan ia orang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit. Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan yang ideal dalam memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh satu jenis kelamin saja. Menurut Nasaruddin Umar, Islam memang mengakui adanya perbedaan
antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan perbedaan diskriminasi. Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki. Namun perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya. Artinya memuliakan seorang laki-laki dan merendahkan orang perempuan, tidak seperti itu. Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh, antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosiokultural, saling memerlukan, dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing mempunyai peran. Boleh jadi dalam satu peran dapat dilakukan oleh keduanya, seperti pekerjaan kantoran, tetapi dalam peran-peran tertentu hanya dapat dijalankan oleh satu jenis, seperti hamil, melahirkan, menyusui anak. Yang peran ini hanya dapat diperankan oleh wanita. Di lain pihak ada peran-peran tertentu yang secara manusiawi lebih tepat diperankan oleh kaum laki-laki, seperti pekerjaan yang memerlukan tenaga dan otot yang lebih besar. Dengan demikian, contohnya membuat rumah sebagai kuli bangunan, sebagai tukang bangunan, sebagai konstruksi bangunan yang membutuhkan otot, kekuatan otot, maka itu banyak dikerjakan oleh perempuan. Tapi realitasnya juga sebagian kecil. Namun saya melihat di Madura itu yang mengerjakan pekerjaan seperti menggali pengangkut bata dari produsen ke truk, itu biasanya banyak perempuan. Tapi itu juga secara eksplisit itu kan juga pekerjaan yang lebih ringan daripada dan tidak terlalu membutuhkan otot. Dengan demikian, dalam perspektif normativitas Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya. Mungkin itu presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.